Sederet pecatan TNI memilih jadi pengkhianat negara yakni dengan bergabung kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Salah satunya adalah Yotam Bugiangge. Ia memilih jalan sesat sebagai pemimpin KKB Papua. Bahkan Yotam Bugiangge kini disebut-sebut sebagai pimpinan KKB Papua yang ditakuti Egyanus Kogoyaces. Yotam dan KKB Papua pimpinannya baru saja terlibat baku tembak dengan aparat di Kampung Nogolit, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat dan Senin. Bergabungnya anggota TNI dengan KKB Papua bukanlah hal baru. Melansir dari tribunnews.com, berikut ini 6 prajurit TNI yang membelot dan beralih ke KKB Papua. 1. Laki Y Matuan alias Lukius. Laki Y Matuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari tahun 2021, ketika ia menghilang dari tempatnya bertugas. Bergabungnya Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh juru bicara organisasi Papua Merdeka OPM, Sebi Sambom. Ada seorang prajurit TNI yang telah bergabung dengan TPN sejak Februari lalu, dan saat ini bersama pasukan TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, ungkap Sebi lewat pesan singkat, Jumat tanggal 16 April tahun 2023. Menurut Sebi, Lukius bergabung dengan KKB Papua atas kesadarannya sendiri. Ia menambahkan, Lukius telah menyerang tempatnya bertugas, pos TNI di Bulapa, saat awal bergabung dengan KKB Papua. Sebi menyebut Lukius berhasil menembak 3 prajurit TNI dalam serangan itu. Laki Matuan mantan anggota TNI yang bergabung dengan TPNPB, bertugas di pos TNI Bulapa Kabupaten Intan Jaya. Bahkan, dia juga menyerang pos TNI Bulapa, urai Sebi. Aksi pengkhianatan yang dilakukan Lukius juga telah dibenarkan Jenderal Purn TNI Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Andika mengatakan Lukius yang berpangkat Pratus sudah terdeteksi bergabung dengan KKB Papua sejak Februari tahun 2021, ketika meninggalkan pos tempatnya berjaga. Sebetulnya, terdeteksinya bergabung KKB pada bulan Februari yang lalu, di mana dia meninggalkan pos, terang Andika Perkasa. Sebelum bertugas di Papua, Lukius yang lahir di Wamena, ditempatkan di Jawa Tengah. Dia berusia 24 tahun, lahir dan besar di Wamena. Ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalion infanteri di Jawa Tengah, ujar Andika. 2. Yotam Bugiangge. Yotam Bugiangge juga bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempatnya bertugas di Kombice Senggi, Kabupaten Kirom, Papua pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Ia kabur membawa satu pucuk senjata SS-2V pada Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021, sore pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat melaksanakan tugas jaga. Prada Yotam Bugiangge diketahui tidak hadir tanpa keterangan dari kesatuan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2021, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ia membawa senjata satu pucuk SS-2V1 bertempat di Mayonif 756 WMS, Kabupaten Kirom, ujar Kolonel In Aksa Erlangga yang saat itu menjabat sebagai Kapendam 17 Cendrawasih, melalui keterangan tertulis, Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021. Sama seperti Lukius, Yotam juga putra asli Papua yang lahir di Nduga pada tanggal 24 Mei tahun 1999. Kabar terbaru menyebutkan Yotam Bugiangge kini telah menjadi pimpinan sebuah KKB Papua di wilayah Nduga. Pada tanggal 26 Mei tahun 2023 lalu, KKB pimpinan Yotam menyerang aparat TNI Polri yang sedang patroli di Kampung Nogolait dan menyebabkan terjadinya kontak tembak. Dikutip dari Tribun Tanda Hubung Papua.com, aksi serupa kembali terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 2023, dan menyebabkan 162 warga Kampung Nogolait mengungsi ke Kota Kenyam. Meski terbilang pendatang di KKB Papua, sosok Yotam disebut-sebut ditakuti Egyanus Kogoya. Sebagai informasi, Egyanus juga terkenal sebagai pimpinan KKB di Nduga yang kejam. Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Panelewen, mengungkapkan Yotam dan Egyanus awalnya sempat bekerja sama. Namun, setelah itu, Egyanus dan Yotam berpisah membentuk kelompok masing-masing. Sekarang Yotam ini jalan sama Armita Buni dan Waryambo, ungkap Rio, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023, dikutip dari Kompas.com. Berdasarkan informasi yang didapat Rio, Yotam dan kelompoknya berada di sekitar distrik Kenyam setelah sempat pergi ke Yahukimo.
Ia menduga, keberadaan Yotam di distrik Kenyam membuat Egyanus tak lagi mendekat ke tempat itu. Kemungkinan Egyanus tidak mudah untuk ke Kenyam karena ada si Yotam ini, pungkasnya. 3. Set Javed Rumkorem, mantan anggota Kostrad, Set Javed Rumkorem, resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Dilansir surya.co.id, ia bahkan diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka (OPM). Set Rumkorem disebut bergabung dengan KKB Papua lantaran tidak puas pada pemerintahan Indonesia. Sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rumkorem adalah anggota TNI. Ia pernah menjalani pendidikan di Sekolah Calon Perwira di Bandung tahun 1967. Ayah Rumkorem, Mayor Tituler TNI AD Lukas Rumkorem, adalah tokoh yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Sang ayah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden Ri Soekarno. Rumkorem meninggal pada tanggal 12 Oktober tahun 2010 di kediamannya di Wageningen, Belanda. 4. Senat Sol Aluas Anania Sialak. Senat Sol adalah mantan anggota TNI yang melarikan diri usai terlibat jual beli amunisi dengan KKB Papua di Mimika pada 2018. Ia merupakan aktor utama pembunuhan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo pada Agustus tahun 2020. Juga, pembunuhan 2 personel TNI AD di Yahukimo pada Mei tahun 2021. Senat Sol ditangkap tim gabungan TNI Polri pada tanggal 2 September tahun 2021, setelah 2 tahun menjadi buron Polres Yahukimo. Tak sendiri, Senat Sol ditangkap bersama 5 anggotanya.